Langit Jakarta sore itu berwarna oranye keemasan, warna yang biasanya memberiku ketenangan setelah seharian berkutat dengan angka dan strategi bisnis. Aku, Arini Wijoyo, sedang mengemudikan sedan mewahku membelah kemacetan ibu kota yang tak pernah berbelas kasihan. Di usiaku yang ke-35, aku telah membangun sebuah imperium di bidang properti dari nol. Sebuah pencapaian yang kubanggakan, buah dari kerja keras, air mata, dan malam-malam tanpa tidur. Senyum tipis terukir di bibirku saat memikirkan kedua anakku, Bima dan Kirana, yang pasti sudah menungguku di rumah. Mereka adalah duniaku, sumber kekuatanku. Lalu ada Bagas, suamiku. Pria yang kunikahi 10 tahun lalu saat aku baru merintis usaha dan dia hanyalah seorang staf pemasaran junior di perusahaan lain. Aku mencintainya, atau setidaknya, aku pernah sangat mencintainya. Aku yang mengangkat derajatnya, memberinya posisi manajer di perusahaanku, memberinya akses ke dunia yang tak pernah ia impikan. Baginya, hidup adalah fasilitas. Mobil mewah yang kukendarai, rumah megah di kawasan elit, kartu kredit tanpa batas, semua adalah bagian dari paket pernikahan denganku. Aku tak pernah mempermasalahkannya. Bagiku, kebahagiaan keluarga adalah segalanya, dan materi hanyalah alat untuk mencapai itu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bagas. Sayang, aku mungkin pulang telat. Ada meeting mendadak dengan klien penting di luar kantor. Jangan tunggu aku makan malam ya. Aku hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Meeting mendadak. Lagi. Sejak beberapa bulan terakhir, frasa itu menjadi begitu akrab di telingaku. Bagas menjadi semakin sering pulang malam, semakin sering bepergian di akhir pekan dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba memahaminya, berpikir mungkin perusahaanku sedang menuntut lebih banyak darinya. Bodohnya aku. Aku terlalu sibuk membangun istana kami hingga tak sadar ada ular berbisa yang menyelinap masuk dan membangun sarang di dalamnya. Saat mobilku berhenti di lampu merah, mataku tak sengaja tertuju pada sebuah butik perlengkapan bayi premium di seberang jalan. Testos, namanya. Toko yang menjual segala sesuatu untuk bayi dengan harga selangit. Sebuah mobil Alphard hitam metalik yang sangat kukenali berhenti tepat di depan lobi butik itu. Itu mobil yang baru kubeli 3 bulan lalu atas rengekan Bagas, dengan alasan untuk kenyamanan keluarga. Namun, aku dan anak-anak baru sekali memakainya. Selebihnya, Bagas yang selalu membawanya dengan dalih, representasi perusahaan. Seorang petugas valet membukakan pintu penumpang belakang. Dan dari sana, turun sesosok wanita yang membuat napasku tercekat. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Wanita itu, penampilannya begitu glamor. Gaun hamil dari desainer ternama membalut perutnya yang buncit, jelas sudah hamil tua. Tas Hermes Birkin berwarna krem menjuntai di lengannya, dan kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya. Dia tampak seperti sosialita papan atas yang sering kulihat di majalah. Tapi aku mengenali wajah itu. Di balik polesan riasan mahal dan aura kemewahan yang dibuat-buat, aku mengenali sorot mata itu. Mata yang dulu selalu menatapku dengan penuh rasa terima kasih dan kepolosan. Rina, sepupuku. Darahku seakan berhenti mengalir. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Rina, gadis desa miskin dari kampung yang 5 tahun lalu datang ke Jakarta dengan pakaian lusuh dan harapan kosong. Dia adalah anak dari adik ibuku yang hidupnya serba kekurangan. Aku iba padanya. Aku membawanya tinggal di rumahku, memberinya makan, pakaian, dan mengangkatnya menjadi asisten pribadiku. Aku mengajarinya segalanya, dari cara berpenampilan hingga cara mengelola jadwal. Aku bahkan membiayai kuliah adiknya di kampung sampai lulus, semua karena permintaannya yang penuh air mata. 5 bulan yang lalu, dia datang padaku sambil menangis terseduh-seduh. Dia bilang ibunya di kampung sakit keras dan dia harus pulang untuk merawatnya. Dia mengundurkan diri, berjanji akan selalu mendoakanku dan berterima kasih atas semua kebaikanku. Aku, dengan hati yang tulus, memberinya pesangon dalam jumlah besar, bahkan menawarkan untuk menanggung biaya pengobatan ibunya. Dia menolak dengan halus, mengatakan uang pesangon itu lebih dari cukup. Aku melepasnya dengan pelukan hangat, merasa sedih kehilangan asisten yang sudah kuanggap seperti adik sendiri. Dan sekarang, dia ada di sini, di Jakarta. Keluar dari mobilku,
dengan perut buncit dan penampilan yang bahkan lebih mewah dariku. Kebohongan itu menghantamku seperti badai. Kemudian, pintu pengemudi terbuka, dan pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh duniaku datang tanpa ampun. Bagas keluar dari mobil itu. Suamiku. Dia tidak mengenakan setelan kerjanya, melainkan kemeja kasual mahal dan celana chino. Dia berjalan memutari mobil, menghampiri Rina, dan dengan senyum lembut yang sudah lama tidak kulihat ditujukannya padaku, dia mengulurkan tangannya. Dia merangkul pinggang Rina dengan protektif, mengelus perut buncit itu dengan penuh kasih sayang, lalu membisikkan sesuatu yang membuat Rina tertawa manja. Mereka tampak seperti pasangan suami istri paling bahagia di dunia. Napas yang tadi tercekat kini keluar dalam desisan penuh amarah. Jadi ini, meeting mendadak, itu. Ini klien penting yang harus ia temui. Selama ini, di belakangku, suamiku dan sepupu yang kuangkat dari lumpur telah menjalin hubungan terlarang. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka melakukannya menggunakan uangku, fasilitas dariku, di bawah atap rumahku sendiri. Kilasan-kilasan memori mulai berputar di kepalaku, kini dengan makna yang baru dan mengerikan. Saat aku dan anak-anak berlibur ke Eropa selama sebulan penuh musim panas lalu, aku menyuruh Rina untuk ikut atau pulang kampung. Tapi dia bersikeras ingin tinggal di rumah untuk menjaga rumah agar tetap bersih dan terawat. Dia bilang dia tidak ingin merepotkan. Saat itu, Bagas juga tidak bisa ikut dengan alasan proyek besar yang tidak bisa ditinggal. Oh, betapa bodohnya aku. Aku meninggalkan mereka berdua di istanaku, memberi mereka kesempatan emas untuk mengubah kamar tidurku menjadi sarang perzinahan mereka. Aku ingat bagaimana Rina sering membelaku saat aku dan Bagas berselisih paham tentang uang. Mbak Arini, Mas Bagas kan juga kerja keras. Wajar kalau dia butuh sedikit hiburan, katanya dengan wajah lugu. Ternyata, hiburan itu adalah dirinya. Aku ingat bagaimana laporan kartu kredit tambahan yang kupegang Bagas menunjukkan transaksi-transaksi ganjil di butik-butik mewah, toko perhiasan, yang ia jelaskan sebagai hadiah untuk klien. Ternyata, klien setianya adalah sepupuku sendiri. Apartemen mewah yang katanya untuk investasi dan jarang kami kunjungi, kini aku yakin menjadi istana cinta mereka. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang begitu menjijikkan. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka punya rencana. Rencana untuk menggerogoti hartaku, mengambil alih hidupku, dan mungkin menyingkirkanku pelan-pelan. Rina yang hamil tua adalah kartu truf mereka. Mungkin mereka menunggu anak itu lahir, lalu Bagas akan menceraikanku dan menuntut setengah dari harta Gonogini untuk masa depan anaknya. Kemarahan yang membara di dadaku terasa begitu panas, membakar habis semua kesedihan dan rasa sakit. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah api. Api yang menuntut pembalasan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku yang membangun semua ini, dan aku tidak akan membiarkan dua parasit ini menghancurkannya. Klakson mobil di belakangku menyadarkanku dari lamunan kelam. Lampu sudah hijau. Tanpa berpikir dua kali, aku memutar setir, masuk ke area parkir gedung di seberang butik itu. Aku memarkir mobilku dengan kasar, tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Aku melihat mereka dari kejauhan. Mereka sudah masuk ke dalam butik. Bergandengan tangan, memilih-milih pakaian bayi mungil dengan tawa bahagia. Pemandangan itu seperti belati yang ditancapkan dan diputar di jantungku. Mereka sedang membangun keluarga di atas runtuhan keluargaku. Mereka sedang menyiapkan sambutan untuk seorang anak, buah dari dosa dan pengkhianatan, menggunakan uang yang seharusnya untuk masa depan Bima dan Kirana. Tidak, desisku pada bayanganku sendiri di kaca spion. Mataku menyala-nyala. Tidak akan kubiarkan. Aku merapikan blazerku, menyugar rambutku, dan mengambil napas dalam-dalam. Wajahku mungkin pucat, tapi sorot mataku sekeras baja. Aku bukan lagi Arini yang lembut dan penuh pengertian. Aku adalah Arini Wijoyo, wanita yang membangun kerajaannya sendiri, dan hari ini, aku akan meruntuhkan dunia palsu yang telah mereka bangun. Aku keluar dari mobil, membanting pintunya dengan keras. Setiap langkah yang kuambil melintasi jalan menuju butik itu terasa mantap dan penuh tujuan. Aku tidak akan menangis.
Aku tidak akan berteriak histeris seperti wanita gila. Oh, tidak. Aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku akan menghancurkan mereka dengan tenang, metodis, dan di depan mata dunia. Saat aku mendorong pintu kaca, cerupes kloset, denting lonceng kecil di atasnya terdengar seperti lonceng kematian bagi mereka. Udara di dalam ruangan terasa sejuk oleh AC, kontras dengan api yang membakar jiwaku. Pramuniaga menyambutku dengan senyum ramah, tapi senyum itu membeku saat melihat ekspresi di wajahku. Dan di sana, di tengah-tengah rak-rak penuh pakaian bayi yang lucu dan mahal, berdirilah mereka. Bagas sedang memegang sebuah jumper bayi berwarna biru, menunjukkannya pada Rina sambil tersenyum. Rina mengelus perutnya, wajahnya berseri-seri. Mereka belum menyadari kehadiranku. Mereka masih terbuai dalam dunia fantasi mereka. Aku berjalan mendekat. Pelan. Setiap derap sepatuku di lantai marmer yang mengkilap adalah genderang perang. 5 meter. 3 meter. 1 meter. Bagus sekali jumpernya, suaraku terdengar asing, dingin dan tajam, memecah keheningan di antara mereka. Pasti cocok untuk anak haram kalian. Keduanya membeku. Senyum di wajah mereka lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi kaget yang tak ternilai harganya. Bagas menjatuhkan jumper bayi itu. Rina memutar tubuhnya yang tambun dengan susah payah, dan saat matanya bertemu dengan mataku, seluruh warna menghilang dari wajahnya. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Arini, suara Bagas bergetar. Kenapa kamu ada di sini? Aku tersenyum, senyum yang tidak mencapai mataku. Kenapa? Tentu saja untuk berbelanja. Tapi sepertinya aku menemukan 2 barang obrolan yang paling menjijikkan di sini. Aku menatap Rina dari ujung rambut sampai ujung kaki, tatapanku menghina. Luar biasa, Rina. Penampilanmu sudah banyak berubah. Sepertinya menjadi peliharaan memang jauh lebih menguntungkan daripada menjadi asisten, ya? Wajah Rina memerah, lalu pucat pasi. Dia bersembunyi di balik punggung Bagas, seperti tikus pengecut. Arini, jaga bicaramu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bagas mencoba mengambil kendali, suaranya berusaha terdengar tegas tapi gagal total. Oh, benarkah? Aku tertawa, suara tawa yang kering dan tanpa humor. Lalu ini apa, Gas? Tolong jelaskan padaku. Jelaskan kenapa sepupuku yang katanya sedang merawat ibunya yang sakit di kampung, sekarang ada di sini, hamil tua, dan perutnya kau lus-lus mesra. Jelaskan kenapa mobilku, tasku, dan mungkin juga uangku, sekarang melekat di tubuh wanita ular ini. Jelaskan padaku, Bagas, apa ini bagian dari meeting penting yang kau bicarakan tadi? Setiap kata yang kuucapkan semakin keras, menarik perhatian seluruh pengunjung dan staf di butik itu. Mereka mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka. Biarkan semua orang melihat drama ini. Biarkan semua orang tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Topeng kaca mereka telah pecah. Dan aku akan memastikan setiap kepingannya akan menggores mereka sampai berdarah. Babak pertama dari kehancuran mereka baru saja dimulai. Suasana di dalam butik yang tadinya tenang dan penuh melodi lembut kini menjadi tegang dan senyap. Semua mata tertuju pada kami bertiga, seolah kami adalah pertunjukan utama di panggung sandiwara. Para pramuniaga yang tadinya tersenyum ramah kini berdiri kaku di sudut-sudut ruangan, sementara beberapa pelanggan lain pura-pura melihat-lihat barang namun telinga mereka jelas terpasang untuk menyerap setiap kata dari drama yang sedang berlangsung. Wajah Bagas merah padam, campuran antara malu dan marah. Dia melirik sekeliling, melihat tatapan-tatapan menghakimi dari orang lain. Arini, hentikan. Jangan buat keributan di sini. Kita bisa bicarakan ini di rumah, desisnya, mencoba meraih lenganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Di rumah? Rumah yang mana, Bagas? Rumahku yang kalian jadikan hotel untuk perzinahan kalian? Atau apartemen mewah yang kau beli pakai uangku untuk menyembunyikan pelakor ini, kataku dengan suara yang sengaja kukuatkan agar terdengar oleh semua orang. Seorang ibu muda yang sedang memilih kereta dorong bayi terkesiap kaget dan langsung menarik suaminya menjauh. Sempurna. Semakin banyak saksi, semakin baik. Aku mengalihkan pandanganku pada Rina, yang masih gemetar di belakang Bagas. Dan kau, ujarku,
menunjuk tepat ke wajahnya. Kau benar-benar tidak punya malu, ya? Setelah semua yang kuberikan padamu, aku membawamu dari desa, memberimu kehidupan yang layak, kuanggap kau seperti adikku sendiri. Dan begini caramu membalasnya? Dengan tidur bersama suamiku? Di ranjangku? Rina mulai terisak. Air mata buaya. Mbak Arini, maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Aku tertawa sinis. Perut sebesar itu bukan hasil dari tidak bermaksud, Rina. Itu adalah hasil dari rencana busuk kalian. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak akan pernah tahu? Kalian berdua, sepasang ular yang mematuk tangan yang memberinya makan. Bagas membentak, akhirnya menemukan sedikit keberanian. Jaga mulutmu. Dia sedang hamil. Bentakan itu justru menyulut api kemarahanku hingga ke puncaknya. Aku maju selangkah, menatap langsung ke mata Bagas. Hamil? Oh, aku tahu dia hamil. Hamil anakmu. Dan kau berani membelanya di depanku? Kau, pria yang hidupnya bergantung padaku. Pria yang bahkan untuk membeli celana dalam saja masih memakai uangku. Kau berani membentakku demi perempuan ini. Tanpa berpikir panjang, tanganku bergerak cepat. Aku tidak menjambak Rina. Tidak. Sasaranku adalah sumber dari semua ini. Aku menjambak rambut Bagas dengan sekuat tenaga, menarik kepalanya ke bawah hingga wajahnya sejajar denganku. Arini, lepaskan. Sakit. Bagas berteriak, mencoba melepaskan cengkeramanku, tetapi kemarahanku memberiku kekuatan luar biasa. Sakit? Ini tidak seberapa dibandingkan rasa sakit yang kalian berikan padaku, desisku tepat di depan wajahnya. Kau menikmati semua fasilitas dariku, lalu kau berikan pada pelakor ini. Kau pikir uang itu turun dari langit? Aku bekerja siang dan malam, mengorbankan waktuku dengan anak-anakku, untuk membangun semua ini. Dan kau dengan enaknya menghamburkannya untuk membiayai dosamu. Beberapa petugas keamanan mal mulai mendekat, dipanggil oleh staf butik. Tapi aku tidak peduli. Sekarang, aku berkata dengan nada memerintah yang dingin, sambil masih mencengkeram rambutnya. Keluarkan dompetmu. Apa? Keluarkan dompetmu. Dengan tangan gemetar, Bagas merogoh saku belakangnya dan mengeluarkan dompet kulit mahal, hadiah ulang tahun dariku. Aku merebutnya, membukanya dengan kasar, dan mengeluarkan semua kartu dari dalamnya. Kartu kredit platinum, kartu debit prioritas, semua atas nama perusahaanku atau rekening bersama yang sumber dananya 100% dariku. Aku mengangkat kartu-kartu itu di depan wajahnya. Lihat ini semua milikku, bukan milikmu. Kau tidak punya hak sepeser pun. Dengan sekali gerakan, aku mematahkan semua kartu itu menjadi 2. Patahan plastik itu jatuh berhamburan di lantai marmer. Mulai detik ini, semua fasilitasmu kucabut. Aku melepaskan jambakanku dengan kasar, mendorongnya hingga terhuyung ke belakang. Napasku terengah-engah, bukan karena lelah, tapi karena luapan emosi. Kemudian, mataku beralih ke Rina. Dia menatapku dengan ngeri, memeluk perutnya seolah takut aku akan menyakitinya. Aku tidak akan pernah menyakiti bayi yang tak berdosa itu. Tapi ibunya harus membayar semua perbuatannya. Mataku tertuju pada tas Hermes yang masih tersampir dengan angku di lengannya. Tas itu, kataku tajam. Aku ingat transaksi pembeliannya di laporan kartu kreditmu, Bagas. Kau bilang itu untuk hadiah istri klien dari Jepang. Ternyata kliennya murahan sekali, ya. Aku mendekati Rina. Dia mundur ketakutan. Lepaskan tas itu. Jangan. Isaknya. Ku bilang lepaskan. Aku tidak memberinya pilihan. Aku menarik paksa tas itu dari lengannya. Tas seharga ratusan juta rupiah itu kini ada di tanganku. Aku membukanya, dan menumpahkan seluruh isinya ke lantai. Dompet Chanel, ponsel iPhone terbaru, kunci-kunci, dan berbagai macam kosmetik mahal berceceran. Ini semua, kataku sambil menendang dompet Chanel itu dengan ujung sepatuku, dibeli dengan uangku. Uang yang seharusnya untuk masa depan anak-anakku. Bukan untuk membiayai gaya hidup pelakor sepertimu. Kemudian,
Tatapanku jatuh pada kunci mobil Alphard dan sebuah kunci lain dengan gantungan yang tidak kukenali, pasti kunci apartemen. Aku memungut kedua kunci itu. Dan ini, aku menggoyangkan kunci-kunci itu di depan wajah mereka. Mobil dan apartemen. Asetku. Mulai sekarang, kalian tidak punya akses lagi. Arini, kau tidak bisa melakukan ini, protes Bagas. Bagaimana kami pulang? Aku tertawa mengejek. Pulang? Itu bukan urusanku. Kalian bisa naik taksi. Oh, maaf. Aku lupa. Kalian kan sudah tidak punya uang. Aku menatap Rina yang kini hanya berdiri dengan gaun mewahnya yang terlihat konyol tanpa aksesoris pendukung. Kau bisa jual gaunmu itu. Atau mungkin kau bisa mulai mencari pekerjaan lagi. Tapi aku ragu ada yang mau mempekerjakan seorang pengkhianat. Seorang manajer butik yang pemberani akhirnya mendekatiku, diapit dua satpam. Ibu, mohon maaf. Bisakah kita selesaikan ini di luar? Anda mengganggu pelanggan kami yang lain. Aku menatapnya dengan dingin. Anda benar. Maafkan saya. Lalu aku menatap semua orang di ruangan itu. Dan saya juga minta maaf pada Anda semua karena harus menyaksikan pertunjukan yang tidak menyenangkan ini. Tapi anggap saja ini pelajaran berharga, jangan pernah memelihara ular di rumah Anda. Aku berbalik, menggenggam kunci mobil dan apartemen di satu tangan, dan tas Hermes di tangan yang lain. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Saat aku melangkah keluar dari butik itu, aku bisa mendengar isak tangis Rina yang memilukan dan umpatan Bagas yang tertahan. Biarkan saja. Itu adalah musik terindah yang kudengar dalam beberapa bulan terakhir. Aku berjalan melintasi lobi mal dengan langkah mantap. Beberapa orang menatapku, mungkin mengenali drama yang baru saja terjadi. Aku tidak peduli. Rasa malu? Itu untuk mereka, para pengkhianat. Aku adalah korban yang bangkit. Di luar, aku menekan tombol pada kunci Alphard. Mobil itu berkedip dan berbunyi tak jauh dari tempatku berdiri. Aku menyerahkan kunci itu pada petugas valet yang tadi membukakan pintu untuk Rina. Tolong antarkan mobil ini ke alamat ini, kataku sambil memberinya kartu nama dengan alamat rumahku. Dan ini untuk Anda. Aku memberinya beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetku. Petugas itu mengangguk patuh, matanya penuh rasa hormat. Setelah memastikan mobil itu akan diurus, aku berjalan kembali ke mobilku sendiri. Saat aku duduk di belakang kemudi, barulah seluruh kekuatan yang tadi menopangku seakan runtuh. Tanganku gemetar hebat. Jantungku masih berdebar kencang. Tapi tidak ada air mata. Anehnya, aku merasa lega, bebas. Selama berbulan-bulan aku merasa ada yang salah dalam pernikahanku, ada bayangan gelap yang tidak bisa kujelaskan. Sekarang, bayangan itu punya wujud, dan aku baru saja menghadapinya, melawannya, dan memenangkannya. Aku menyalakan mesin mobil. Aku tidak akan pulang ke rumah. Belum. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku harus pergi ke apartemen itu. Tempat yang menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan setelah itu, aku akan membersihkan jejak mereka dari hidupku selamanya. Perang ini belum usai. Ini baru pertempuran pertama. Dan aku bertekad untuk memenangkan setiap pertempuran hingga mereka tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Aku akan memastikan Rina, sepupuku yang malang, akan merasakan kembali bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Dan kali ini, tidak akan ada Dewi Penolong yang datang untuknya. Aku akan memastikan dia melahirkan di tempat yang sesuai dengan statusnya sekarang, seorang gelandangan. Perjalanan menuju apartemen yang dibeli Bagas atas namaku terasa seperti perjalanan menembus lorong waktu yang kelam. Setiap lampu merah, setiap tikungan jalan, memberiku kesempatan untuk memutar ulang adegan di butik tadi. Wajah pucat Rina, tatapan panik Bagas, bisik-bisik para penonton, semua terngiang jelas. Kemarahan masih bergejolak, namun kini bercampur dengan rasa dingin yang menusuk. Rasa dingin dari sebuah kesadaran penuh bahwa pernikahanku telah mati, dan aku baru saja selesai mengurus akta kematiannya di depan umum. Apartemen itu berada di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di pusat kota. Bagas pernah berkata,
Ini investasi jangka panjang yang bagus, sayang. Lokasinya strategis, nilainya pasti naik. Ternyata, investasi itu adalah untuk kenyamanan selingkuhannya. Ironis. Dia menggunakan logikaku, cara berpikirku sebagai pebisnis, untuk memuluskan jalan pengkhianatannya. Aku memarkir mobilku di basement. Dengan kunci akses yang kuambil dari tas Rina, semua pintu terbuka untukku. Lift membawaku ke lantai 32. Koridornya sunyi dan mewah, dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkahku. Aku berhenti di depan unit 32B. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Apa yang akan kutemukan di balik pintu ini? Aku menarik napas dalam-dalam, memasukkan kunci, dan memutarnya. Pintu terbuka tanpa suara. Aroma yang pertama kali menyambutku adalah campuran parfum wanita yang manis dan menyengat, bukan parfumku, dan aroma masakan rumahan. Apartemen itu tidak terasa seperti properti investasi yang kosong. Apartemen ini terasa dihuni. Aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku. Mataku menyapu seluruh ruangan. Ruang tamunya ditata dengan selera yang norak. Sofa kulit putih yang mahal dipenuhi bantal-bantal berbulu warna merah muda. Di atas meja kopi kaca, ada sebuah vas berisi bunga lili segar dan beberapa majalah fashion. Tapi yang paling membuatku mual adalah sebuah bingkai foto digital besar di atas rak televisi. Bingkai itu menampilkan serangkaian foto Rina dan Bagas. Foto mereka sedang berlibur di pantai, dengan Rina yang perutnya masih rata mengenakan bikini. Foto mereka sedang makan malam romantis, Bagas menyuapi Rina. Foto mereka saat USG, keduanya tersenyum bahagia sambil memegang cetakan hitam putih calon bayi mereka. Mereka membangun album kenangan mereka sendiri, seolah-olah aku dan anak-anakku tidak pernah ada. Aku berjalan mendekati bingkai itu, menatap wajah bahagia mereka dengan tatapan kosong. Dengan satu gerakan cepat, aku mencabut kabelnya dari stop kontak. Layar itu menjadi hitam. Kenangan mereka lenyap. Aku melanjutkan penjelajahanku. Dapur kecil itu bersih, tapi ada banyak bahan makanan di kulkas. Makanan-makanan sehat untuk ibu hamil, buah-buahan impor, susu mahal. Semua dibeli dengan uangku. Di samping kulkas, ada papan tulis kecil dengan tulisan tangan Rina yang melingkar-lingkar. Mas Bagas, jangan lupa minum vitaminnya ya. Love, Rina Udedek bayi. Aku tertawa. Tawa yang terdengar serak dan pahit di ruangan yang sunyi. Betapa mereka memainkan peran sebagai keluarga kecil yang sempurna. Langkahku membawaku ke satu-satunya kamar tidur di apartemen itu. Dan disinilah pemandangan yang paling menyakitkan tersaji. Ranjang ukuran king size dengan spray sutra yang acak-acakan. Di atas nakas, ada foto pernikahan kami, aku dan Bagas, tapi fotoku telah dicoret-coret dengan spidol merah. Mata dan mulutku digambar ulang menjadi seringai monster yang mengerikan. Di sampingnya, ada foto Rina dalam bingkai perak yang indah. Di sisi lain ranjang, di nakas milik Rina, ada buku-buku tentang kehamilan dan nama-nama bayi. Dia telah menandai beberapa nama. Arkana, untuk anak laki-laki. Binar, untuk anak perempuan. Lemari pakaian terbuka sedikit. Aku mendorongnya hingga terbuka lebar. Separuh lemari itu berisi pakaian-pakaian Bagas, kemeja, jas, dan setelan kasual yang tidak pernah kulihat ia pakai ke rumah. Separuh lagi adalah surga bagi Rina. Gaun-gaun mahal, atasan dari desainer, celana, dan koleksi sepatu serta tas yang jumlahnya membuatku tercengang. Dia benar-benar hidup seperti seorang ratu di sini. Disinilah uang perusahaanku mengalir. Bukan untuk representasi klien atau investasi, tapi untuk membangun istana bagi sang selir. Aku tidak akan membuang-buang waktu untuk merusak barang-barang ini. Itu terlalu mudah dan tidak akan memberiku kepuasan. Aku punya rencana yang lebih baik. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon asisten pribadiku yang baru, Dian, seorang wanita muda yang efisien dan bisa kupercaya. Dian, selamat sore. Maaf mengganggu di luar jam kerja. Aku butuh bantuanmu segera. Ini sangat penting. Tentu, Bu Arini. Apa yang bisa saya bantu? Jawabnya sigap. Aku butuh kamu untuk menghubungi beberapa pihak untukku. Pertama, panggil jasa pengangkut barang profesional. Suruh mereka datang ke alamat apartemen yang akan kukirimkan sekarang juga. Aku mau mereka mengosongkan seluruh unit ini.
Semua perabotan, semua pakaian, semua barang, tanpa kecuali. Masukkan semuanya ke dalam truk. Baik, Bu. Dikosongkan untuk dibawa kemana, Bu? Ke panti asuhan. Atau ke tempat penampungan korban bencana. Sumbangkan semuanya. Aku tidak mau melihat satu barang pun dari tempat ini lagi. Pastikan kamu bilang pada mereka, ada bonus besar jika mereka bisa menyelesaikannya dalam 2 jam ke depan. Siap, Bu. Akan saya urus. Ada lagi? Ya. Kedua, hubungi pengacaraku, Pak Tirtayasa. Katakan padanya aku ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Bagas secepatnya. Minta dia menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk besok pagi. Alasannya, perselingkuhan dan penipuan. Kumpulkan semua bukti transaksi kartu kredit Bagas selama setahun terakhir. Aku mau semua aset yang diatasnamakan dia tapi dibeli dengan uangku kembali. Dan aku mau hak asuh anak penuh. Baik, Bu. Saya akan langsung hubungi Pak Tirtayasa. Terakhir, Dian. Blokir semua akses Bagas ke rekening perusahaan dan rekening pribadi kami. Ganti semua kata sandi. Cabut semua fasilitas perusahaan yang melekat padanya, termasuk asuransi kesehatan. Mulai besok, anggap dia bukan lagi bagian dari perusahaan kita. Urus surat pemberhentian tidak hormatnya. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Aku bisa membayangkan Dian terkejut, tapi profesionalismenya mengambil alih. Semua akan saya laksanakan, Bu Arini. Apakah Ibu baik-baik saja? Pertanyaan tulus itu hampir membuat pertahananku goyah. Saya akan baik-baik saja, Dian. Terima kasih. Setelah menutup telepon, aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Roda pembalasan telah berputar. Aku berjalan kembali ke ruang tamu. Aku tidak mengambil apapun dari apartemen ini, kecuali kunci-kunci dan bingkai foto pernikahan kami yang telah dirusak. Itu akan menjadi bukti yang bagus di pengadilan nanti. Sambil menunggu tim pengangkut barang datang, aku duduk di sofa yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Aku menatap keluar jendela. Dari ketinggian ini, Jakarta tampak megah dengan lampu-lampu kotanya yang mulai menyala. Dulu, aku dan Bagas sering memimpikan untuk bisa melihat pemandangan seperti ini bersama-sama saat kami tua nanti. Ternyata, dia mewujudkan mimpi itu lebih cepat, tapi dengan wanita lain. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini mendefinisikanku. Ini hanyalah sebuah badai, dan aku akan melewatinya. Aku memiliki anak-anakku, kerajaanku, dan kekuatanku sendiri. Bagas dan Rina, mereka telah memilih jalan mereka. Mereka memilih untuk membangun kebahagiaan di atas kebohongan, menggunakan fondasi yang dicuri. Dan fondasi seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. 2 jam kemudian, sesuai dugaanku, tim pengangkut barang yang efisien telah selesai bekerja. Apartemen itu kini kosong melompong. Hanya menyisakan gema dan kenangan buruk. Aku adalah orang terakhir yang keluar dari unit itu sebelum menyerahkan kuncinya kepada manajemen gedung dengan instruksi untuk segera menjual atau menyewakannya kembali. Saat aku kembali ke mobilku, ponselku berdering. Nomor Bagas. Aku menatap layar itu sejenak, lalu menolaknya. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Arini, kamu di mana? Apa maksudmu dengan semua ini? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Setidaknya biarkan aku mengambil barang-barangku. Aku tersenyum tipis, lalu mengetik balasan. Barang-barangmu? Kamu tidak punya apa-apa, Bagas. Semua yang kamu miliki adalah milikku. Selamat menikmati hidup barumu sebagai gelandangan bersama kekasihmu. Oh, dan jangan coba-coba pulang ke rumah. Aku sudah menyuruh Satpam untuk tidak mengizinkanmu masuk. Setelah mengirim pesan itu, aku memblokir nomornya. Kemudian, aku memblokir nomor Rina juga, yang sejak tadi terus mencoba meneleponku. Selesai. Babak kehidupan mereka bersamaku telah kututup secara paksa. Sekarang, saatnya aku pulang. Pulang ke rumahku yang sesungguhnya, memeluk kedua anakku, dan memulai babak baru dalam hidup kami. Babak tanpa pengkhianat. Bab 4, Gembok di Pintu Surga. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Jika tadi aku pergi dengan api amarah, kini aku kembali dengan kelegaan yang dingin dan tekad yang membara. Aku bukan lagi korban yang meratapi nasib,
Aku adalah seorang ratu yang baru saja membersihkan kerajaannya dari para pengkhianat. Rumah megah yang menantiku bukan lagi sekadar bangunan, melainkan benteng yang harus kupertahankan untuk anak-anakku. Saat gerbang otomatis terbuka dan mobilku meluncur masuk ke halaman yang asri, aku melihat Bima, 8 tahun, dan Kirana, 6 tahun, berlari keluar dari pintu utama, menyambutku dengan tawa riang. Di belakang mereka, Embok Sum, asisten rumah tangga yang telah mengabdi belasan tahun padaku, tersenyum hangat. "Bunda pulang!" teriak Kirana sambil melompat ke dalam pelukanku begitu aku keluar dari mobil. "Hati-hati, Dek, Bunda baru pulang kerja, pasti capek," kata Bima, mencoba bersikap dewasa, meskipun matanya juga berbinar bahagia. Aku memeluk mereka berdua erat-erat, menghirup aroma khas anak-anak yang selalu berhasil menenangkanku. Inilah hartaku yang sesungguhnya. Inilah alasan mengapa aku harus kuat. Pengkhianatan Bagas dan Rina terasa begitu kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan cinta tulus yang kudapatkan dari kedua malaikat ini. "Bunda nggak capek, kok. Bunda kangen sekali sama jagoan dan putri Bunda," bisikku sambil menciumi puncak kepala mereka bergantian. "Ayah mana, Bun?" "Katanya ada meeting, tapi kok mobil ayah yang baru ada di garasi?" tanya Bima dengan polosnya. Dia menunjuk ke arah Alphard hitam yang sudah terparkir rapi, diantar oleh petugas valet tadi. Jantungku sedikit nyeri mendengar pertanyaan itu. Ini adalah bagian tersulit. Menjelaskan pada mereka mengapa ayah mereka tidak akan pulang lagi. Tapi tidak sekarang. Aku akan mencari waktu dan cara yang tepat. "Ayah, meetingnya memang sudah selesai, tapi ayah harus lanjut kerja di luar kota untuk waktu yang lama," jawabku, mencoba terdengar senormal mungkin. "Yuk, kita masuk. Bunda bawa oleh-oleh." Malam itu, aku mendedikasikan seluruh waktuku untuk anak-anak. Kami makan malam bersama, mengerjakan PR, membaca dongeng sebelum tidur, dan tertawa bersama. Aku mencoba menyerap setiap momen, menjadikannya perisai untuk hatiku yang terluka. Saat aku menyelimuti mereka dan mengecup kening mereka, aku berjanji dalam hati, aku akan melakukan apapun untuk melindungi kebahagiaan mereka. Setelah anak-anak tertidur, aku turun ke ruang kerja. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap kota dari balik jendela kaca yang besar. Inilah saatnya untuk menghadapi kenyataan. Benar saja, tak lama kemudian, interkom dari pos satpam berbunyi. "Selamat malam, Bu Arini. Maaf mengganggu. Ini ada Pak Bagas di depan, mau masuk." Suaraku tetap tenang saat menjawab. "Pak Mamat, terima kasih informasinya. Sesuai instruksi saya tadi sore, Bapak Bagas tidak lagi diizinkan masuk ke dalam kompleks perumahan ini. Tolong sampaikan padanya, semua urusan selanjutnya akan melalui pengacara saya." "Tapi, Bu," Pak Bagas memaksa. Dia bilang ini juga rumahnya. "Ini rumah saya, Pak Mamat. Atas nama saya. Tolong laksanakan perintah saya, atau besok pagi saya akan mencari kepala keamanan yang baru." Ancamanku terdengar tajam, dan aku tahu itu akan berhasil. "Baik, Bu. Siap, laksanakan." Aku mematikan interkom. Beberapa menit kemudian, ponselku yang sengaja kuletakkan di meja bergetar hebat. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari nomor-nomor yang tidak dikenal, jelas dari ponsel orang lain yang dipinjam Bagas. Aku mengabaikannya. Aku membayangkan Bagas di luar sana, di depan gerbang yang menjulang tinggi, gerbang menuju surga yang selama ini ia nikmati. Kini, surga itu telah memasang gembok besar di pintunya, dan ia terlempar keluar, kembali ke dunia nyata di mana ia bukan siapa-siapa. Aku juga membayangkan Rina. Di mana dia sekarang? Mungkin bersama Bagas, di pinggir jalan, tanpa uang, tanpa mobil, tanpa tempat tinggal. Dengan perut buncitnya, dalam gaun mahal yang kini terasa seperti kostum badut. Apa yang akan mereka lakukan? Pulang ke kampung? Kampung Rina yang miskin, yang selalu ia ceritakan dengan nada jijik setelah merasakan kemewahan Jakarta? Apa kata orang tua dan tetangganya nanti, melihatnya pulang dalam keadaan hamil tanpa suami yang jelas, karena pernikahan siri mereka tidak tercatat secara hukum, dan tanpa harta benda yang bisa dibanggakan? Pikiran itu memberiku sedikit kepuasan yang kelam. Mereka ingin menghancurkanku pelan-pelan? Aku menghancurkan mereka dalam satu sore. Keesokan paginya,
Aku sudah berada di kantor pengacaraku, Pak Tirtayasa. Semua dokumen sudah ia siapkan. Gugatan cerai, tuntutan hak asuh anak, pembagian harta, yang sebenarnya adalah pengembalian hartaku, dan laporan pemberhentian tidak hormat Bagas dari perusahaan. Arini, kamu yakin? Proses ini bisa jadi sangat kotor. Bagas mungkin akan melawan, menggunakan anak dalam perut Rina sebagai senjatanya, kata Pak Tirtayasa, seorang pria parubaya yang bijaksana dan telah lama menjadi kepercayaan keluargaku. Saya sangat yakin, Pak, biarkan dia melawan. Saya punya semua bukti. Laporan kartu kredit, akta kepemilikan aset, saksi-saksi. Pernikahan siri mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut harta saya. Anak itu, saya turut prihatin pada nasibnya, tapi itu bukan tanggung jawab saya. Itu adalah tanggung jawab ayah biologisnya, yang sekarang adalah seorang pengangguran. Pak Tirtayasa mengangguk, melihat ketegasan di mataku. Baiklah, kita akan bergerak cepat. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Aku fokus pada pekerjaanku dan anak-anak. Aku mengganti semua kunci di rumah, bahkan memasang sistem keamanan tambahan. Aku ingin memastikan tidak ada celah bagi Bagas untuk bisa masuk. Di hari ketiga, aku mendapat kabar dari Dian, asistenku. Kabar yang membuatku tersenyum. Bu, tadi ada telepon dari bagian HRD. Pak Bagas datang ke kantor, mencoba masuk ke ruangannya. Tentu saja kartunya sudah tidak berfungsi. Dia membuat keributan di lobi, berteriak-teriak bahwa dia masih menjadi manajer di sini. Lalu, tanyaku, penasaran. Tim keamanan langsung mengamankannya dan mengusirnya keluar gedung, Bu. Sesuai prosedur. Surat pemberhentiannya juga sudah kami kirimkan ke alamat orang tuanya, karena kami tidak punya alamat dia yang sekarang. Bagus. Terima kasih informasinya, Dian. Aku bersandar di kursiku. Bagas pasti sedang panik. Semua sumber kehidupannya telah terputus total. Dia tidak bisa mengakses uang, tidak bisa masuk kantor, tidak bisa pulang ke rumah. Dia benar-benar terdampar. Sore harinya, saat aku sedang dalam perjalanan pulang, aku menerima telepon dari ibuku. Rini, apa yang sebenarnya terjadi? Tadi bibimu, ibunya Rina, menelepon sambil menangis-nangis. Katanya Rina meneleponnya dari telepon umum, bilang kalau kamu mengusirnya dan Bagas. Dia bilang mereka sekarang tidak punya apa-apa. Apa benar itu, Nak? Nada suara ibuku terdengar khawatir. Aku menarik napas panjang. Benar, Bu. Semuanya benar. Dan ada yang lebih parah lagi. Rina, keponakan kesayangan ibu itu, ternyata sudah menikah siri dengan Bagas dan sekarang sedang hamil tua. Mereka berselingkuh di belakangku selama ini, menggunakan uangku. Hening sejenak di seberang telepon, kemudian terdengar suara ibuku terkesiap. Ya Tuhan, ini, ibu tidak percaya ini. Percayalah, Bu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jadi kalau nanti Bibi menelepon lagi dan meminta belas kasihan, tolong jangan berikan. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Aku sudah selesai membantu mereka. Tapi, Nak, bagaimanapun Rina itu sepupumu, darah dagingmu. Darah daging yang tega mengkhianatiku, Bu. Bagiku, dia sudah mati. Aku mohon ibu mengerti posisiku. Pembicaraan itu berakhir dengan berat hati, tapi aku tahu aku harus tegas. Tidak akan ada lagi belas kasihan. Mereka telah membakar jembatan di antara kami dengan api pengkhianatan. Ketika aku tiba di rumah, Embok Su memberiku sepucuk surat yang tadi diselipkan di bawah gerbang. Tulisan tangannya berantakan, jelas tulisan tangan Bagas. Arini, aku mohon, maafkan aku. Aku hilaf. Aku tahu aku salah besar. Tapi tolong pikirkan Rina, dia sedang hamil besar. Kami tidak punya uang sepeser pun. Kami tidak punya tempat tinggal. Setidaknya pinjamkan kami sedikit uang untuk bertahan hidup. Aku janji akan membayarnya kembali. Tolonglah, demi kenangan kita. Aku meremas surat itu hingga menjadi bola kertas yang tak berbentuk. Kenangan? Beraninya dia membawa-bawa kenangan kami. Kenangan itu telah ia nodai dengan kebohongannya. Tanpa ragu, aku membuang bola kertas itu ke tempat sampah. Tidak akan ada bantuan. Tidak akan ada belas kasihan.
Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah. Aku ingin mereka merasakan keputusasaan yang nyata, bukan keputusasaan palsu yang dulu Rina tunjukkan untuk mendapatkan simpatiku. Aku ingin Rina melahirkan di gubuk, seperti yang pernah terlintas di benakku. Dan sepertinya, dengan kondisinya sekarang, keinginanku itu bukan lagi sekadar angan-angan. Itu adalah sebuah kemungkinan yang sangat nyata. 1 minggu telah berlalu sejak hari itu. Hidupku perlahan kembali ke ritme yang normal, meskipun kini ada kekosongan di sisi ranjangku dan di kursi kepala meja makan. Anehnya, kekosongan itu tidak terasa menyakitkan. Justru terasa damai. Rumah menjadi lebih tenang tanpa kehadiran Bagas yang seringkali hanya membawa aura negatif dan keluhan-keluhan tak berujung. Proses perceraian berjalan lancar di pihakku. Tim pengacaraku bekerja dengan cepat dan efisien. Sebaliknya, Bagas tampak kelimpungan. Dia mencoba menyewa pengacara, tetapi tanpa uang, tidak ada firma hukum ternama yang mau menanganinya. Dia berakhir dengan seorang pengacara junior dari kantor hukum kecil yang jelas kewalahan menghadapi timku. Setiap hari, aku menerima laporan tentang keadaan mereka dari berbagai sumber. Dari teman-temanku yang tak sengaja melihat mereka, dari informan yang sengaja kusewa untuk mengawasi mereka. Gambaran yang kudapatkan persis seperti yang kubayangkan, menyedihkan. Mereka sempat menumpang di rumah seorang teman Bagas, tetapi hanya bertahan 2 hari sebelum diusir karena teman itu tidak mau terlibat dalam masalah rumah tangga kami. Mereka mencoba menyewa kamar kos murah, tetapi uang mereka habis dengan cepat. Gaun dan barang-barang mewah Rina yang tersisa, yang ia kenakan saat kejadian, ternyata palsu. Sepertinya Bagas cukup pintar untuk tidak membelikannya barang asli, mungkin takut ketahuan olehku. Jadi, barang-barang itu tidak laku dijual. Mereka terlihat di stasiun kereta, di terminal bus, berpindah-pindah tempat seperti nomaden. Rina yang dulu glamor kini tampak kuyu dan kucel. Perutnya yang semakin besar membuat pergerakannya sulit. Bagas, yang selalu tampil necis, kini terlihat seperti preman pasar dengan pakaian yang sama selama berhari-hari. Mereka sering terlihat bertengkar di depan umum, saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Aku tidak merasakan simpati. Aku hanya merasakan kepuasan dingin. Inilah konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka ingin hidup mewah dengan jalan pintas. Sekarang rasakanlah hidup susah yang sesungguhnya. Suatu sore, saat aku sedang meninjau laporan keuangan di kantor, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Biasanya aku mengabaikannya, tapi entah kenapa kali ini aku mengangkatnya. Halo? Mbak Arini? Ini aku, Rina. Suara itu terdengar parau dan lemah, nyaris tak kukenali. Suara manja dan ceria yang dulu sering kudengar telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan. Aku terdiam sejenak. Mau apa kau? Tanyaku dingin. Terdengar isak tangis di seberang sana. Mbak, aku mohon tolong aku, Mbak. Aku sudah tidak kuat lagi. Mas Bagas, dia meninggalkanku. Berita itu mengejutkanku. Apa maksudmu? Kemarin kami bertengkar hebat. Dia menyalahkanku atas semua ini. Dia bilang aku adalah pembawa sial. Lalu dia pergi begitu saja, membawa sisa uang terakhir kami. Aku tidak tahu dia di mana. Aku sendirian, Mbak. Aku tidak punya siapa-siapa. Isaknya semakin menjadi-jadi. Ah, jadi tikus pengecut itu akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Dia meninggalkan Rina yang sedang hamil tua begitu keadaan menjadi sulit. Tentu saja. Bagas tidak pernah mencintai Rina. Dia hanya mencintai kemudahan dan kemewahan yang bisa Rina berikan aksesnya, yaitu akses ke hartaku. Ketika sumbernya terputus, dia pun kabur. Itu bukan urusanku, Rina, jawabku datar. Mbak, tolong, perutku sakit sekali. Sepertinya aku akan segera melahirkan. Aku tidak punya uang untuk ke bidan, apalagi ke rumah sakit. Aku ada di sebuah mushola di dekat terminal. Aku kedinginan dan kelaparan. Permohonannya terdengar begitu menyedihkan. Sebagian kecil dari diriku, sisa-sisa Arini yang lama, merasakan sedikit iba. Dia akan melahirkan. Sendirian. Di jalanan. Tapi kemudian aku teringat semuanya. Wajahnya yang tersenyum bahagia di foto-foto bersama Bagas. Caranya memanfaatkanku. Pengkhianatannya yang begitu dalam. Tidak.
Aku tidak boleh goyah. Ini adalah bagian dari hukuman mereka. Kenapa kau tidak pulang ke kampungmu? Menemui ibumu yang katanya sakit keras, itu, sindirku. Dia terdiam, hanya terdengar suara isakannya. Aku malu, Mbak. Aku tidak punya muka untuk pulang. Aku sudah mengecewakan semua orang. Baguslah kalau kau sadar, kataku tajam. Dulu kau datang padaku, menangis karena kemiskinan. Aku mengangkatmu, memberimu segalanya. Tapi kau memilih untuk mengkhianatiku. Kau memilih jalan ini, Rina. Sekarang nikmati saja konsekuensinya. Jangan pernah menghubungiku lagi. Sebelum dia sempat menjawab, aku langsung memutus panggilan dan memblokir nomor itu. Tanganku sedikit gemetar. Pertarungan batin terjadi di dalam diriku. Apakah aku terlalu kejam? Tapi kemudian aku meneguhkan hatiku. Ini bukan kekejaman. Ini adalah keadilan. Malam harinya, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Rina yang kesakitan di mushola terus menghantuiku. Aku membenci diriku sendiri karena masih memiliki sedikit rasa peduli padanya. Keesokan harinya, aku meminta informanku untuk memeriksa kebenaran cerita Rina. Dan laporannya mengkonfirmasi segalanya. Rina memang ditemukan oleh warga di sebuah mushola dekat terminal Pulau Gadung dalam kondisi lemah dan menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Warga yang iba membawanya ke puskesmas terdekat. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun, karena dia tidak memiliki identitas yang jelas dan tidak punya uang sepeser pun, pihak puskesmas kebingungan. Mereka menahannya sementara, memberinya perawatan minimal yang bisa mereka berikan. Saat mendengar kabar itu, aku tidak tahu harus merasakan apa. Senang? Sedih? Puas? Semuanya campur aduk. Keinginanku agar dia melahirkan di tempat yang susah terkabul, meskipun tidak di gubuk. Puskesmas kumuh di dekat terminal sudah cukup mewakili penderitaannya. Dan Bagas? Informanku juga berhasil melacaknya. Dia kabur ke rumah orang tuanya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sepertinya dia kembali menjadi benalu bagi orang tuanya setelah gagal menjadi benalu bagiku. Dia bahkan tidak peduli pada nasib anak kandungnya sendiri. 2 hari setelah melahirkan, Rina nekat kabur dari puskesmas. Mungkin karena malu atau takut ditagih biaya. Dia membawa bayinya yang masih merah, hanya berbekal beberapa potong pakaian sumbangan dari perawat. Sejak saat itu, jejaknya menghilang. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya lagi. Aku fokus pada sidang putusan perceraianku yang akan segera tiba. Pak Tirtayasa meyakinkanku bahwa kemenanganku sudah di depan mata. Bagas tidak pernah muncul di persidangan, membuatnya semakin mudah bagi kami. Namun, takdir sepertinya senang mempermainkanku. Suatu malam, saat aku baru saja pulang dari kantor dan hendak masuk ke dalam rumah, sesosok wanita dengan pakaian kumal dan menggendong bayi tiba-tiba muncul dari balik semak-semak di tamanku. Dia berlutut di kakiku, menangis terseduh-seduh. Itu Rina. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Wajahnya tirus, matanya cekung, kulitnya kotor. Bayi dalam gendongannya menangis lirih. Mbak Arini, aku mohon, Mbak jangan usir aku, isaknya sambil memeluk kakiku. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Beri aku kesempatan, Mbak. Jadikan aku pembantu lagi, apa saja, yang penting aku dan anakku bisa makan dan punya tempat berteduh. Aku mohon, Mbak. Aku membeku di tempat. Pengkhianat itu kini kembali, berlutut di kakiku, memohon sisa-sisa belas kasihanku. Gema dari masa lalunya sebagai gadis desa yang miskin kini terdengar begitu nyata, namun dengan bonus seorang bayi, buah dari dosanya. Dunia seakan berputar, dan aku dihadapkan pada pilihan yang paling sulit. Melihat Rina berlutut di kakiku, dengan bayi mungil yang tak berdosa dalam dekapannya, adalah sebuah pemandangan yang surreal. Di taman rumahku yang indah dan terawat, di bawah cahaya lampu temaram yang hangat, hadir sebuah potret kemiskinan dan keputusasaan yang begitu kontras. Bayi itu, yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, kini menjadi simbol dari kehancuran mereka. Kirana dan Bima, yang mendengar keributan, muncul di ambang pintu bersama Embok Sum. Wajah polos mereka menunjukkan kebingungan. Bunda, itu siapa? Tanya Kirana. Aku tidak ingin anak-anakku menyaksikan adegan ini. Embok Sum, tolong bawa anak-anak masuk ke kamar mereka. Nyalakan TV atau bacakan cerita.
Pastikan mereka tidak keluar lagi. Embok Sum, dengan tatapan penuh pengertian, segera menggiring kedua anakku masuk. Kini tinggal aku dan Rina. Suara tangis bayi dan isakan Rina mengisi keheningan malam. Berdiri, kataku dengan suara tanpa emosi. Dia mendongak, matanya yang sembab penuh harapan. Dengan susah payah, dia bangkit berdiri, tubuhnya gemetar karena lelah dan mungkin juga lapar. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini, lanjutku, memupuskan harapan di matanya seketika. Rumah ini sudah terlalu kotor oleh jejak pengkhianatanmu. Aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi. Wajahnya kembali dipenuhi keputusasaan. Lalu kami harus kemana, Mbak? Aku menatapnya lama. Menatap bayi dalam gendongannya. Anak ini, meskipun buah dari dosa, tidak bersalah. Dia tidak memilih untuk dilahirkan dalam situasi seperti ini. Dia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku akan memberimu pilihan, Rina, kataku akhirnya, sebuah keputusan terbentuk di benakku. Ini bukan tentang belas kasihan. Ini tentang menutup bab ini selamanya, dengan caraku sendiri. Pilihan apa, Mbak? Pertama, kau bisa pergi dari sini sekarang juga, kembali ke jalanan, dan membesarkan anakmu sendirian dalam kemiskinan. Lupakan aku pernah ada. Lupakan semua yang pernah terjadi. Aku berhenti sejenak, membiarkan pilihan pertama yang mengerikan itu meresap dalam benaknya. Atau pilihan kedua, lanjutku. Serahkan anak itu padaku. Rina terkesiap. Matanya membelalak tak percaya. Apa maksud Mbak? Aku akan mengadopsi anakmu secara sah. Aku akan memberinya nama, memberinya kehidupan yang layak, pendidikan terbaik, dan masa depan yang cerah. Dia akan menjadi bagian dari keluargaku, tumbuh bersama Bima dan Kirana. Aku akan mencintainya seperti anakku sendiri. Aku menatapnya tajam. Syaratnya adalah, kau harus menghilang dari hidupnya dan hidup kami selamanya. Kau menandatangani semua dokumen yang diperlukan, lalu pergi jauh-jauh dari kota ini. Kembali ke kampungmu atau kemanapun kau mau. Aku akan memberimu sejumlah uang sebagai bekal untuk memulai hidup baru. Tapi kau tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Baginya, kau akan menjadi cerita masa lalu yang tidak pernah ada. Dia akan mengenalku sebagai ibunya. Rina menatapku dengan ngeri, lalu menunduk menatap wajah mungil bayinya yang tertidur lelap. Air matanya kembali berlinang, jatuh membasahi pipi sang bayi. Ini adalah pilihan yang kejam, pilihan yang merobek hati seorang ibu. Tapi ini adalah satu-satunya jalan. Aku tidak akan membiarkan Rina, dengan segala potensi racun dan manipulasi di masa depan, berada di dekat anak-anakku, termasuk bayi ini. Dia dihadapkan pada pilihan antara egoismenya sebagai seorang ibu atau masa depan anaknya. Jika dia benar-benar mencintai anaknya, dia akan tahu mana pilihan yang terbaik. Aku tidak bisa, bisiknya lirih. Dia anakku. Benar, dia anakmu. Anak yang ayahnya telah menelantarkannya. Anak yang ibunya tidak bisa memberinya makan. Kau mau dia tumbuh besar di jalanan? Menjadi pengemis? Atau kau mau dia menjadi seorang pria terhormat dengan masa depan yang terjamin? Pikirkan baik-baik, Rina. Ini bukan tentangmu. Ini tentang dia. Aku memberinya waktu. Aku melihat pergulatan batin yang hebat di wajahnya. Antara cinta seorang ibu dan kenyataan pahit hidupnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya mendongak. Matanya merah dan bengkak, tapi ada seberkas keputusan di sana. Baiklah, Mbak, ucapnya dengan suara bergetar. Aku akan menyerahkannya pada Mbak. Demi masa depannya. Hatiku terasa mencelos, tapi aku mempertahankan ekspresi datarku. Keputusan yang bijak. Malam itu juga, aku memanggil Pak Tirtayasa ke rumah. Rina, setelah diberi makan dan kesempatan untuk membersihkan diri di paviliun belakang, menandatangani semua dokumen yang diperlukan dengan tangan gemetar. Aku mentransfer sejumlah uang yang cukup besar ke rekening baru yang kubuatkan untuknya, lebih dari cukup untuk memulai usaha kecil di desanya. Saat fajar menyingsing, saatnya tiba bagi Rina untuk pergi. Untuk terakhir kalinya, dia menggendong dan mencium bayinya. Air matanya mengalir tanpa henti. Jadilah anak yang baik, Nak. Ibu menyayangimu,
bisiknya. Dia menyerahkan bayi itu ke dalam pelukanku. Bayi mungil itu menggeliat pelan, matanya yang masih terpejam seolah tidak menyadari drama perpisahan yang sedang terjadi. Rina berbalik, tidak berani menatapku atau bayinya lagi. Dia berjalan keluar dari gerbang rumahku tanpa menoleh ke belakang, menghilang di telan pagi yang masih remang. Aku berdiri di sana, menggendong bayi laki-laki yang kini menjadi tanggung jawabku. Dia adalah epilog dari sebuah pengkhianatan. Sebuah pengingat abadi tentang luka, tetapi juga tentang sebuah awal yang baru. Aku membawanya masuk ke dalam rumah. Aku akan menamainya Banyu Biru. Banyu, air yang membersihkan. Biru, seperti langit cerah setelah badai reda. Dia akan menjadi pelengkap dalam keluargaku. 5 tahun kemudian, taman belakang rumahku dipenuhi tawa anak-anak. Kirana, yang kini berusia 11 tahun, sedang asyik membaca buku di ayunan. Bima, 13 tahun, sedang mengajari adiknya yang paling kecil, Banyu, yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang kelima, cara menendang bola. Bukan begitu, Banyu. Tendang pakai bagian dalam kaki, seru Bima sambil tertawa. Banyu, dengan wajah serius, mencoba meniru abangnya, namun bola itu malah menggelinding pelan ke arahku. Dia berlari mengejarnya dan memeluk kakiku. Bunda, lihat, Banyu bisa, celotehnya dengan bangga. Aku tersenyum, mengelus rambutnya yang tebal. Anak pintar? Matanya yang bulat dan jernih menatapku dengan penuh cinta. Tidak ada jejak kesedihan atau masa lalu yang kelam di sana. Dia adalah anak yang bahagia, dicintai, dan tumbuh dengan sangat baik. Dia memanggilku, Bunda, sejak kata pertama yang bisa ia ucapkan. Hidupku telah menemukan keseimbangannya yang baru. Perceraianku dengan Bagas sudah lama selesai. Aku mendapatkan hak asuh penuh dan semua asetku kembali. Perusahaanku semakin maju pesat. Aku menemukan kebahagiaan bukan pada sosok seorang pria, melainkan pada diriku sendiri dan ketiga anakku. Kami adalah sebuah tim, sebuah keluarga utuh yang dibangun di atas cinta dan kejujuran. Tentang Bagas, aku mendengar kabar sesekali. Setelah kabur, dia mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang, termasuk menipu, dan akhirnya berakhir di penjara selama beberapa tahun. Setelah bebas, dia kembali ke kampungnya, menjadi pria parubaya yang gagal dan tanpa masa depan. Dia tidak pernah sekalipun mencoba mencari atau menanyakan kabar anaknya. Baginya, Banyu tidak pernah ada. Dan Rina, aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Aku harap uang yang kuberikan bisa memberinya kehidupan yang lebih baik dan dia telah belajar dari kesalahannya. Aku tidak pernah membencinya lagi. Rasa itu sudah lama hilang, tergantikan oleh kedamaian. Dia telah memberiku salah satu anugerah terindah dalam hidupku, yaitu Banyu. Dengan caranya sendiri yang ironis, pengkhianatannya memberiku seorang putra lagi. Bunda, melamun aja, suara Bima menyadarkanku. Aku tertawa. Enggak, kok. Bunda cuma lagi bersyukur aja. Bersyukur kenapa? Tanya Kirana, kini bergabung dengan kami. Aku merangkul ketiga anakku. Bima di kananku, Kirana di kiriku, dan Banyu di pangkuanku. Bersyukur karena Bunda punya kalian bertiga. Kalian adalah harta Bunda yang paling berharga. Langit Bunda yang paling cerah setelah badai. Mereka memelukku erat. Di tengah pelukan hangat mereka, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Aku telah mengubah racun pengkhianatan menjadi obat penyembuh luka. Aku menghancurkan dunia palsu yang dibangun di atas kebohongan, dan dari reruntuhannya, aku membangun kembali istanaku yang sesungguhnya. Istana yang lebih kokoh, lebih indah, dan penuh dengan tawa bahagia. Pengkhianatan itu tidak menghancurkanku. Justru, itu membebaskanku. Membebaskanku dari suami parasit, dari sepupu berhati ular, dan dari kebodohanku sendiri. Kini, aku hidup bebas dari pengkhianatan, dikelilingi oleh cinta yang tulus dan murni. Dan aku tidak akan meminta lebih dari itu. 15 tahun kemudian, langit Jakarta tidak banyak berubah. Di sore hari, warnanya masih seringkali jingga keemasan, warna yang sama seperti pada hari di mana duniaku terbelah menjadi dua. Namun, aku yang menatapnya dari balik jendela kaca raksasa di lantai 50 gedung Wijoyo Tower kini adalah orang yang sepenuhnya berbeda.
Arini Wijoyo di usia 50 tahun adalah seorang wanita yang telah berdamai dengan gemuruh masa lalunya. Luka itu masih ada, tentu saja, bukan sebagai borok yang nyeri, melainkan sebagai bekas luka tipis berwarna perak, sebuah pengingat tentang pertempuran yang telah dimenangkan dan kekuatan yang lahir dari puing-puing kehancuran. Wijoyo Group kini telah menjadi konglomerat raksasa, merambah dari properti ke teknologi, perhotelan, dan filantropi. Aku tidak lagi terjun langsung dalam operasional sehari-hari. Posisi CEO telah kupercayakan pada Bima, putra sulungku. Di usianya yang ke-23, dia telah lulus dengan predikat summa cum laude dari universitas bisnis terkemuka di Amerika dan kembali dengan visi yang lebih tajam dan energi yang meluap-luap. Dia memiliki ketenangan dan ketegasan dariku, namun juga kehangatan yang entah ia warisi dari mana. Melihatnya memimpin rapat dewan direksi dengan percaya diri adalah salah satu kebanggaan terbesar dalam hidupku. Kirana, putriku yang kini berusia 21 tahun, menemukan jalannya di dunia seni. Dia adalah seorang seniman lukis yang karyanya mulai diperhitungkan di kancah internasional. Jiwanya bebas, kuasnya berbicara tentang emosi yang dalam, dan matanya selalu melihat keindahan di tempat-tempat yang tak terduga. Dia sedang mempersiapkan pameran tunggalnya di Paris, sebuah pencapaian yang membuat hatiku membuncah. Dia adalah penyeimbang dalam keluarga kami, pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang warna dan perasaan. Dan Banyu, Banyu biruku. Di usianya yang ke-20, dia telah tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Wajahnya adalah perpaduan fitur yang entah bagaimana terasa familiar namun juga unik. Dia mewarisi kecerdasan akademis Bima dan kepekaan artistik Kirana. Dia adalah seorang mahasiswa arsitektur tingkat 2 yang brilian, dengan impian untuk membangun rumah-rumah ramah lingkungan untuk masyarakat kurang mampu. Dia adalah putraku yang paling pendiam, namun paling peka. Dia memiliki tatapan mata yang seolah mampu menembus jiwa, dan senyumnya adalah mentari yang mampu menghalau awan mendung manapun. Ketiga anakku adalah mahakaryaku. Mereka tumbuh tanpa bayang-bayang kelam dari ayah biologis mereka. Bagi Bima dan Kirana, Bagas adalah kenangan samar tentang seorang pria yang pergi bekerja ke tempat yang sangat jauh dan tidak pernah kembali. Seiring bertambahnya usia, mereka mengerti dengan sendirinya tanpa perlu aku jelaskan secara gamblang. Mereka melihat kekuatanku, melihat bagaimana aku membangun kembali hidup kami, dan itu sudah cukup bagi mereka. Mereka tidak pernah bertanya lebih jauh, sebuah sikap yang kusyukuri sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap perasaanku. Bagi Banyu, aku adalah satu-satunya ibu yang ia kenal. Kisah adopsinya bukanlah rahasia. Aku menceritakannya dengan lembut saat ia cukup besar untuk mengerti. Bahwa ia lahir dari seorang wanita yang sangat mencintainya, namun tidak mampu merawatnya, dan menitipkannya padaku, orang yang paling ia percaya, untuk memberinya kehidupan terbaik. Aku tidak pernah menjelek-jelekkan Rina di hadapannya. Dalam cerita versi Banyu, ibu kandungnya adalah seorang malaikat tragis yang membuat pengorbanan terbesar. Dan Banyu menerima cerita itu dengan kedewasaan yang mengejutkan. Kalau begitu, aku punya dua bunda yang hebat, katanya suatu hari, sebuah kalimat sederhana yang membuat air mataku menetes. Hubunganku dengan anak-anakku adalah fondasi hidupku. Namun, takdir rupanya masih menyimpan satu bab lagi untukku. Bab yang tidak pernah kusangka akan datang. Namanya Adrian. Adrian Prasetyo. Seorang duda berusia 55 tahun, seorang arsitek lanskap ternama yang kutemui dalam sebuah proyek amal pembangunan taman kota. Dia memiliki mata yang teduh, tawa yang renyah, dan tangan yang mampu mengubah lahan gersang menjadi surga hijau. Dia tidak terintimidasi oleh statusku atau kekayaanku. Dia melihatku sebagai Arini, seorang wanita yang menyukai bunga anggrek dan seringkali lupa di mana meletakkan kacamatanya. Hubungan kami terjalin perlahan, seperti tanaman rambat yang merayap sabar. Kami berbicara tentang anak-anak, tentang kegagalan di masa lalu, tentang impian yang belum terwujud. Dia bercerita tentang istrinya yang meninggal karena kanker 5 tahun lalu, dan bagaimana ia belajar untuk menemukan kembali warna dalam hidupnya. Aku, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, bercerita tentang pengkhianatan yang pernah kualami. Dia mendengarkan tanpa menghakimi, tangannya menggenggam tanganku, memberikan kekuatan dalam diam.
1 tahun setelah pertemuan pertama kami, di bawah langit senja di sebuah taman yang ia rancang, Adrian melamarku. Bukan dengan cincin berlian yang gemerlap, dia tahu aku bisa membeli 100 cincin seperti itu, tapi dengan sebuah bibit pohon tabebuya langka. Aku ingin menanam pohon ini bersamamu, Rini, katanya. Aku ingin melihatnya tumbuh, berbunga, dan menua bersama kita. Aku ingin membangun sisa hidupku bersamamu di bawah naungan cinta kita. Aku menangis saat itu. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan. Ternyata hati yang pernah hancur berkeping-keping masih bisa dirajut kembali. Ternyata masih ada cinta yang tulus dan tenang menanti di ujung jalan. Dengan restu dari ketiga anakku, aku menerima lamarannya. Pertemuan yang tak terduga. Beberapa minggu sebelum hari pernikahanku, takdir memutuskan untuk mempertemukanku kembali dengan hantu dari masa lalu. Aku sedang mengunjungi salah satu proyek CSR, Corporate Social Responsibility, kami, sebuah program pemberdayaan perempuan di sebuah kampung nelayan di pesisir utara Jawa. Program ini melatih para istri nelayan untuk mengolah hasil laut menjadi produk bernilai jual tinggi. Saat aku sedang berkeliling, berbincang dengan para ibu yang sedang menjemur ikan asin, mataku tertuju pada sesosok wanita yang duduk di pojok, punggungnya sedikit bungkuk, tangannya dengan cekatan memilah udang rebon. Wajahnya legam terbakar matahari, rambutnya yang memutih di beberapa helai diikat seadanya. Dia tampak seperti wanita pesisir pada umumnya. Tapi ada sesuatu dari caranya bergerak, dari bentuk rahangnya, yang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Aku mendekat perlahan. Selamat siang, Bu. Rajin sekali, sapaku ramah. Wanita itu mendongak, dan waktu seakan berhenti. Mata kami bertemu. Mata yang sama. Mata yang dulu menatapku dengan kepolosan palsu, lalu dengan ketakutan, dan terakhir dengan keputusasaan. Kini, mata itu menatapku dengan keterkejutan yang luar biasa, diikuti oleh rasa malu yang mendalam. Itu Rina. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya yang seharusnya baru menginjak awal 40-an. Kehidupan yang keras telah mengukir garis-garis dalam di wajahnya. Tangannya kasar dan kapalan. Kemewahan yang pernah ia cicipi sekejap tak meninggalkan jejak sedikit pun. Mbak, Arini, suaranya serak, nyaris tak terdengar di antara deru ombak. Para ibu lain menoleh, bertanya-tanya siapa aku dan mengapa wanita pendiam yang mereka kenal sebagai Janda Ina, tampak begitu terguncang. Aku memberikan isyarat pada koordinator lapangan untuk melanjutkan acara. Aku lalu menatap Rina. Bisa kita bicara sebentar? Di tempat yang lebih teduh. Dia hanya mengangguk kaku, seperti robot. Dia bangkit dan mengikutiku ke sebuah saung kosong di tepi pantai. Kami duduk berhadapan, dengan debur ombak sebagai satu-satunya musik latar. Keheningan menyelimuti kami cukup lama. Dia tidak berani menatapku, pandangannya tertuju pada tangannya yang saling meremas di pangkuan. Bagaimana kabarmu, Rina? Tanyaku akhirnya, suaraku lebih lembut dari yang kuduga. Dia menggeleng pelan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Hidup, Mbak. Hanya itu. Dia mulai bercerita. Setelah pergi dari rumahku 15 tahun yang lalu, dia pulang ke kampungnya. Uang yang kuberikan ia gunakan untuk membangun rumah kecil dan membuka warung kelontong. Tapi cemoohan dan stigma sebagai wanita yang gagal di Jakarta dan pulang tanpa suami membuatnya tertekan. Orang tuanya meninggal beberapa tahun setelahnya. Usahanya bangkrut karena ia tidak pandai mengelola uang. Akhirnya, ia menjual rumahnya dan merantau ke pesisir ini, memulai hidup baru sebagai buruh pengupas udang. Dia tidak pernah menikah lagi. Setiap hari, saya dihantui rasa bersalah, Mbak, isaknya. Setiap malam, saya memimpikan wajah anak saya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia bahagia? Apakah dia membenci saya? Rasa marah yang kupikir sudah lama padam, ternyata masih menyisakan sedikit bara. Bagaimana mungkin dia membencimu? Dia bahkan tidak mengenalmu. Dia hanya tahu ibunya adalah aku. Kata-kataku menusuknya, aku tahu itu. Tapi itu adalah kebenaran. Dia tumbuh menjadi pemuda yang hebat, Rina, lanjutku, nadaku melunak. Aku merasa perlu memberinya ini, sepotong kedamaian. Namanya Banyu Biru. Dia cerdas, baik hati, dan sangat tampan.
Sekarang dia kuliah arsitektur. Dia sangat menyayangi kakak-kakaknya, dan juga aku. Aku mengeluarkan ponselku, ragu sejenak, lalu membuka galeri foto. Aku menunjukkan padanya foto Banyu saat wisuda SMA, tersenyum lebar di antara aku, Bima, dan Kirana. Tangan Rina gemetar saat ia menyentuh layar ponsel. Air matanya jatuh berderai, membasahi wajah putranya yang tak pernah ia sentuh lagi. Tangisnya adalah campuran antara penyesalan, kerinduan, dan mungkin sedikit kelegaan. Melihatnya seperti itu, aku tidak lagi melihatnya sebagai seorang pengkhianat. Aku melihatnya sebagai seorang wanita yang telah membayar kesalahannya dengan sangat mahal. Terima kasih, Mbak, terima kasih, bisiknya berulang kali. Melihatnya bahagia itu sudah cukup bagi saya. Aku menarik kembali ponselku. Program pemberdayaan ini adalah bagian dari perusahaanku. Aku tidak tahu kau ada di sini. Tapi sekarang setelah aku tahu, Mbak mau mengusir saya? Tanyanya panik. Aku menggeleng. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Anggap saja ini sebagai takdir. Kau sudah mendapatkan hukumanmu, Rina. Hukuman terberat bagi seorang ibu adalah terpisah dari anaknya. Aku tidak akan menambahnya lagi. Aku berdiri. Teruslah bekerja dengan baik. Manfaatkan program ini. Bangun kembali hidupmu. Lakukan itu untuk dirimu sendiri. Aku berbalik untuk pergi. Mbak, panggilnya. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Bolehkah saya tahu tentang dia? Aku mengerti siapa yang ia maksud. Bagas? Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu banyak. Yang kudengar, setelah keluar dari penjara, hidupnya hancur. Dia kecanduan alkohol, tidak punya pekerjaan tetap. Beberapa tahun lalu, aku mendapat kabar dari kerabat jauh di kampungnya. Dia meninggal karena sirosis hati. Sendirian di sebuah kamar sewa yang kumuh. Keheningan. Bahkan ombak pun terasa diam sejenak. Nasib Bagas adalah sebuah tragedi yang ia ciptakan sendiri. Sebuah akhir yang menyedihkan bagi pria yang dibutakan oleh keserakahan. Maafkan saya, Mbak Arini, suara Rina terdengar lirih di belakangku. Maafkan semua kebodohan saya. Saya tahu maaf tidak akan mengubah apapun, tapi hanya itu yang bisa saya katakan. Aku terdiam sejenak, menatap cakrawala yang membentang luas. Memaafkan. Kata yang begitu berat. Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan kemarahan sebagai perisaiku. Tapi kini, perisai itu terasa berat dan tidak lagi berguna. Aku sudah memaafkanmu, Rina, kataku, dan kata-kata itu terasa benar adanya saat keluar dari mulutku. Bukan untukmu, tapi untukku sendiri. Sekarang, maafkanlah dirimu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi, meninggalkan Rina yang masih terduduk di saung bersama gemuruh ombak dan gema masa lalu mereka. Pernikahan di tepi senja. Pernikahanku dengan Adrian dilangsungkan beberapa minggu kemudian. Sebuah perayaan sederhana namun hikmat di taman belakang rumahku, tempat yang sama di mana Rina pernah berlutut di kakiku. Kini, tempat itu dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu berkelip, menjadi saksi babak baruku. Aku berjalan menuju altar darurat diiringi oleh Bima di satu sisi dan Banyu di sisi lain. Keduanya tampak begitu gagah dalam setelan jas mereka. Bima menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan seorang putra sulung. Banyu, di sisiku yang lain, menatapku dengan senyumnya yang menenangkan, senyum yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. Kirana, sebagai pengiring pengantin, berdiri di dekat Adrian, tampak anggun dalam balutan gaunnya. Saat aku berdiri di hadapan Adrian, melihat cinta dan ketulusan di matanya, aku tahu aku telah sampai di rumah. Rumah yang sesungguhnya. Setelah janji suci diucapkan, di tengah tepuk tangan riuh dari sahabat dan keluarga, Banyu mendekatiku. Bunda, bisiknya. Bunda terlihat sangat bahagia. Aku ikut bahagia untuk Bunda. Aku memeluknya erat. Terima kasih, sayang. Kebahagiaan Bunda lengkap karena ada kalian bertiga. Aku tahu, Bun, katanya sambil tersenyum. Oh ya, tadi siang aku dapat ide untuk tugas desainku. Aku ingin merancang sebuah pusat komunitas di daerah pesisir. Tempat di mana para perempuan bisa belajar, bekerja,
dan anak-anak mereka bisa bermain dengan aman. Aku ingin mendedikasikan desain itu untuk bunda keduaku. Mataku berkaca-kaca. Dia tidak tahu apa-apa tentang pertemuanku dengan Rina. Ini murni dari hatinya. Entah bagaimana, ikatan tak terlihat itu masih ada. Sebuah gema dari rahim yang pernah menampungnya. Itu ide yang sangat mulia, Banyu. Bunda bangga sekali padamu. Malam itu, setelah pesta usai dan hanya tinggal kami berlima, aku, Adrian, dan ketiga anakku, duduk di teras, menatap bintang. Adrian merangkul bahuku, dan anak-anakku berceloteh tentang masa depan. Bima tentang rencana ekspansi perusahaan, Kirana tentang pamerannya di Paris, dan Banyu tentang desain pusat komunitasnya. Aku menatap langit yang tak terbatas, dipenuhi kerlip bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dulu, aku pikir pengkhianatan telah merenggut langit dari hidupku, menyisakan kegelapan pekat. Tapi aku salah. Pengkhianatan itu hanya badai yang dahsyat. Dan setelah badai terlewati, langit justru tampak lebih bersih, lebih biru, dan bintang-bintangnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hidupku adalah bukti bahwa akhir dari satu cerita, betapapun menyakitkannya, seringkali merupakan awal dari cerita lain yang jauh lebih indah. Aku telah melalui lembah yang paling kelam, namun kini aku berdiri di puncak gunung, memandang senja yang paling menakjubkan, dikelilingi oleh harta karun terbesarku, keluarga, kedamaian, dan cinta yang datang di saat yang tak terduga. Dan untuk semua itu, aku bersyukur.